dengan menganggap bahwa pemerintah masih beri harapan. Apa buktinya harapan itu? Presiden bilang bahwa COVID di negeri kita ini masih bisa ditangani dibandingkan dengan negara lain. Apalagi kata Presiden, hutang yang kita miliki itu nggak sebesar hutang di negara Z. Nah, tadi saya ingin mengatakan bahwa, sudah mengatakan bahwa Joko yang ini sedang memperlihatkan Joko yang itu. Saya kira untuk pemantik terakhir, kami persilakan Bang Rocky Gerung untuk bisa juga 7 menit. Kami persilakan Pak Rocky. Oke, terima kasih teman-teman. Tadi saya nguping para pembicara, para pemantik, tetapi kesan saya kok sopan sekali itu. Dan bahkan terlalu sopan untuk keadaan yang genting hari ini. Sopan santun itu tanda 2 hal. Atau kita menghalangi diri sendiri untuk berterus terang, atau kita punya rencana untuk negosiasi dengan kekuasaan. Hanya itu soalnya. Pak Din tadi memilih istilah pemantik. Pemantik itu tidak ada gunanya kalau tidak ada bensin. Anda nyalain pemantik tapi bahan bakarnya tuh Anda sembunyikan dalam bentuk sopan santun. Itu yang menyebabkan bangsa ini terus-menerus tidak mampu untuk menilai dirinya sendiri. Karena gugup untuk memantik. Ada yang bersiap memantik, tetapi ada yang, iya silakan memantik, tapi saya nggak mau beri bensinnya ya. Kan itu yang terjadi selama ini. Seolah-olah terlarang untuk mengambil konsekuensi dari tindakan memantik. Memantik itu artinya ada yang spark up, ada yang terpercik, dan dia harus menyambar sesuatu. Itu baru disebut pemantik. Anda nggak memantik sesuatu tanpa ada tembakau, tanpa ada kalau saya naik gunung, saya mesti cari lahan kering supaya waktu saya pantik maka terjadi spark, maka terbakar. Gunanya buat apa ya? Buat memasak itu. Pak Fadlizon dia perlu pemantik karena dia selalu pakai pipe gitu, tembakaunya berlebih itu. Jadi tanpa ada tembakau buat apa ada pemantik? Nah, saya mau lihat itu sebetulnya sebagai bagian dari hambatan kita untuk menegakkan hukum, juntoh, membersihkan politik. Karena kita bersopan santun terhadap kekuasaan. Jadi, saya bikin sinopsisnya ya. Saya mau siram bensin hari ini. Karena itu konsekuensi dari memantik. Saya tidak menganggap bahwa Joko Chandra itu kriminal. Joko Chandra hanya memanfaatkan gorong-gorong kriminal yang disediakan oleh negara. Itu soalnya. Jadi kita mau lihat bahwa soal Joko Chandra ini bukan sekedar soal hukum, bukan sekedar soal politik, tapi soal legal policy yang dibuat oleh para politisi. Jadi di dalamnya, kalau kita digging up, kalau kita gali lebih dalam, dasarnya adalah politik hukum. Jadi kalau kita lihat, karena itu saya kurang setuju sebenarnya disebut Pak Din tadi ini adalah ballad atau balada. Ballad itu rintihan orang yang tersakiti sebetulnya. Musik jazz, blues di Delta Mississippi di Amerika itu isinya adalah rintihan orang yang tersiksa oleh peradaban, tersiksa oleh kekuasaan, tersiksa oleh hierarki politik. Maka dia bikin musik yang sifatnya merintih, tapi sekaligus ada pemberontakan di dalam. Itu namanya ballad. Bahkan saya kira dalam bahasa Arab, balad artinya negeri, country. Di Israel ada partai namanya Partai Balad. Partai di Israel yang anti Sionisme.
membela hak-hak orang Arab di Israel, membentuk partai yang namanya Balad. Jadi Balad itu adalah rintihan dari mereka yang tersiksa, tertindas itu. Itu yang mesti kita pastikan lebih dahulu tuh. Nah sekarang supaya kita bisa pantik ketersiksaan itu, kita mesti ambil risiko untuk menerangkan soal Joko Chandra ini di dalam politik hukum rezim hari ini, rezim hari ini. Kita lihat 1 minggu ini kesibukan WA grup mak-mak, kesibukan webinar universitas, kesibukan percakapan publik diam-diam adalah soal Joko Chandra dan soal apa namanya ini, Solo. Jadi ini nada politiknya tinggi sekali. Karena itu saya mau terangkan tadi bahwa juga ini bukan gunung es. Saya menganggap bahwa puncak gunung es itu justru dicairkan oleh Joko Chandra sehingga esnya meleleh. Sehingga orang bisa lihat kalau esnya meleleh ada Joko lain nggak di situ? Ya mungkin aja ada Joko lain yang lagi diprank oleh Joko Chandra tuh. Kan Joko Chandra memanfaatkan delegitimasi dari Joko Widodo tuh. Karena itu dia bilang Pak Jokowi dalam hati dia tuh, Joko Widodo ingin mengatakan dia akan memimpin hukum, pemerintahan korupsi, menegakkan birokrasi, meritokrasi dalam kepolisian. Terus Joko Chandra bilang, coba gue uji. Jadi dia ngeprank, Joko Chandra ngeprank Joko yang lain gitu. Dilecehkan. Sehingga bukan cuman Perhimpunan Indonesia Maju yang memperhatikan kasus ini. Kemarin saya baca di koran Asia Week, judulnya gede-gede di situ. How to rob a bank and get away. Bagaimana merampok bank lalu kabur. Saya pikir itu judul film cowboy di Amerika, West West Wild. Ternyata judulnya lengkap. Saya tadi baca sepotong. Judulnya How to Rob a Bank and Get Away in Indonesia. Jadi Asia Week, jurnal yang sangat berpengaruh sekarang di Asia dan impactnya pada internasional, mengatakan gini loh caranya kalau mau ngerampok bank di Indonesia, gampang betul, nggak ketahuan, flight, pergi, dan masih bisa dada-dada gitu. Jadi Joko Chandra membuli Joko Widodo sebetulnya. Dua Joko yang punya persoalan sekarang di dalam politik kita. Jadi kita mesti tagih konsistensi dari Joko yang lain, bukan sekedar Joko Chandra. Jadi sekali lagi teman-teman, sebelum kita masuk pada detail, saya mau ambil dulu sinopsis dari psikologi publik hari ini. Bahwa problemnya bukan sekedar Joko Chandranya kriminal, tetapi bahwa Joko Chandra memanfaatkan gorong-gorong kriminal yang disiapkan oleh negara karena moral hasar. Terima kasih. Juga wartawan ini, kita berikan dulu waktu kepada Pak Rocky Gerung untuk menjawab 5 menit. Nanti wartawan kita berikan pada sesi terakhir. Silakan Pak Rocky Gerung. Oke, ada yang khusus nggak ke saya pertanyaannya? Nggak ada ya? Tidak ada, pokoknya umum saja. Iya. Bapak lihat lagi gorong-gorongnya di mana yang belum terbuka. Oke. Saya anggap bahwa kesulitan kita adalah posting the real problem itu. Jadi basa-basi itu diperlukan. Tetapi kemampuan kita untuk menghidupkan pembicaraan tergantung pada ketelitian kita untuk menyusun mana prioritas, mana yang bisa dijadikan lampiran. Demikian juga tadi dalam banyak pertanyaan. Kita mau agar supaya ada algoritma di dalam pembicaraan kita sehingga dia mengikuti logics. Jadi saya terangkan tadi dari awal atau pada awal bahwa problemnya ada pada puncak gunung itu tuh. Bukan di dasar gunung sebetulnya tuh. Karena di dasar gunung nggak ada gunanya kalau puncaknya nggak meleleh. Saya pekerjaan saya tuh bukan webinar, saya pendaki gunung. Jadi saya lebih suka untuk bikin formula yang berhubungan dengan alam gitu. Kalau Anda naik Gunung Himalaya misalnya itu di pegunungan Himalaya, kalau esnya meleleh, kita bisa tahu jasad seseorang yang meninggal tahun 80 dan masih terawat di situ. Kita bisa bilang, oh ini tasnya tahun 80 nih, ini sepatunya sepatu tahun 80 tuh.
Jadi kalau S meleleh, kita justru tahu faktanya. Itu soalnya. Nah, tadi saya ingin mengatakan bahwa, sudah mengatakan bahwa Joko yang ini sedang memperlihatkan Joko yang itu setelah S-nya meleleh itu. Jadi pasti kita punya imajinasi untuk melihat apa sebetulnya hubungannya itu. Tetapi sekali lagi, soal-soal semacam ini harus secara nekat kita ucapkan kepada publik bahwa telah terjadi black market of power, pasar gelap kekuasaan, di mana di kalangan komunitas polisi, di komunitas jaksa, di komunitas advokat. Karena itu kita mesti katakan dengan nekat bahwa keadaan ini adalah keadaan yang tidak bisa sekedar diselesaikan dengan kepastian hukum. Tidak bisa diselesaikan dengan upaya untuk merawat kembali culture di dalam oposisi. Ada satu fakta, ketika keadaan ini meningkat suhunya, dengan kita memperhatikan apa yang saya sebut meningkat suhu. Orang nggak peduli lagi dengan masker. Orang datang demo ke DPR soal Omnibus Law. Orang datang demo macam-macam soal ketidakadilan yang langsung menyangkut harkat hidupnya tuh. Jadi pada saat itu kita membaca sosiologi telah menyiapkan bensinnya, bukan saya siapkan bensinnya. Rumus sosiologi sudah bekerja. Dan ada orang yang mau menahan rumus itu dengan menganggap bahwa pemerintah masih beri harapan. Apa buktinya harapan itu? Presiden bilang bahwa COVID di negeri kita ini masih bisa ditangani dibandingkan dengan negara lain. Apalagi kata Presiden, hutang yang kita miliki itu nggak sebesar hutang di negara Z. Jadi seolah-olah dengan membuat komparasi, maka terbitlah harapan. Padahal Presiden sendiri bilang, barusan tadi pagi Presiden bilang, kalau pertumbuhan ekonomi di semester 3 nanti negatif, maka saya nggak bisa mengerti lagi. Jadi dia sendiri mengatakan dia nggak akan mengerti lagi kalau ekonomi masih negatif. Padahal negatif ekonomi itu terjadi karena kebijakan dia yang ngaco. Jadi dia sendiri nggak punya pengertian tentang apa yang sedang terjadi. Kan ini pertanda bahwa negara ini tidak diurus oleh ide, oleh gagasan. Kalau dia mengerti konsep, dia tahu bahwa konsekuensi dari pemborosan di bidang infrastruktur digerogoti oleh COVID, anggaran dipakai buat relaksasi bisnis, bukan buat masyarakat kecil, maka ekonomi akan justru turun. Logika sederhana, tapi kesederhanaan logik itu pun Presiden bilang, saya nggak ngerti itu. Jadi siapa yang mesti ajarin? Yang mesti ajarin adalah Perhimpunan Indonesia Maju. Mengapa? Supaya kita maju dalam pikiran. Jadi sekali lagi saya senang diundang di Perhimpunan Indonesia Maju, dan saya anggap sebagai kesimpulan, bila Indonesia ingin maju, maka harus ada yang mundur. Terima kasih.